بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan pertemuan kita yang itu adalah untuk menuntut ilmu, Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, yang menjadikan kita al-mutamassikina bisunnati Rasulillah, menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, terutama di akhir zaman ini. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membahas tentang fitnah yang merupakan tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Dan di antara fitnah-fitnah tersebut adalah khawarij, munculnya pemahaman atau manhaj khawarij. Dan sebagaimana dalam hadis ini yang kita akan bahas, sudah nampak tanda-tandanya. Sudah kelihatan saat Rasulullah SAW masih ada tanda-tandanya, apalagi sekarang. Seperti itu saudaraku. Sedikit saja mereview. Jadi untuk keselamatan kita dari kemungkinan terpaparnya oleh fitnah akhir zaman, terkhusus lagi adalah manhaj khawarij, pemikiran orang-orang khawarij di dalam beramal agama, itu adalah bahwa khawarij seperti ini teman-teman. Jadi orang-orang khawarij itu yang mereka keluar dari ketaatan, jangankan ketaatan dari pemerintah, ketaatan dari Allah pun mereka keluar. Nah ini diantaranya, ini mereview saja supaya nanti nyambung dengan ciri-ciri atau tanda-tanda berikutnya. Jadi orang-orang khawarij itu adalah cirinya hudatsaul asnan. Dan ini bukan organisasi, Jadi teman-teman perlu diketahui,
Ini bukan semata-mata organisasi, ya. Bukan semata-mata ormas, ya. Bukan semata-mata ormas, tapi ini manhaj, ya. Ini bentuk pemikiran yang lahir dari seseorang yang namanya Huwaisirah, yang sudah bersikap kasar kepada Rasulullah dan di depan Rasulullah dan di depan para sahabat, ya. Terlepas nanti mau dijadi organisasi, mau jadikan organisasi itu terserah mereka, tapi ini manhaj. Maka karena ini manhaj, ini bisa meraksuk ke siapapun yang mereka tidak paham tentang ciri-ciri orang Khawarij, dan bisa juga kita, ya, kita bisa terpapar oleh sifat-sifat ini yang sudah menjadi manhaj Khawarij. Nah, ini pertama hudatsaul asnan, ya. Mereka punya semangat, orangnya muda-muda, tapi bukan muda-muda secara fisik. Bukan secara fisik, ya. Di sana juga banyak orang tuanya, ya. Tapi apa yang dimaksud muda-muda di sini? Hudatsaul asnan, maksudnya mereka hanya punya semangat, ya. Hanya punya semangat ibadah, semangat dakwah, semangat apa saja, ya, semangat beragama. Tapi kesemangatan ini tidak didukung dengan ilmu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, ya. Kita hadir di majelis ilmu cuma semangat aja, ikut teman, ya. Malu kalau nggak suka ngaji, ya. Takut disebut malas. Jadi daripada saya disebut malas, daripada saya begini, hadir aja. Nah, itu namanya hudatsaul asnan. Semua apapun yang dilakukan hanya didasarkan pada rasa semangat, ya, tapi tidak pada ilmu, tidak dibarengi dengan ilmu, itulah namanya hudatsaul asnan. Kemudian sufaul ahlam, bodoh, ya, akalnya lemah, tidak bisa memahami agama ini dengan benar, ya. Tidak bisa memahami Al-Qur'an dengan benar, tidak bisa memahami bagaimana ibadah dengan benar. Itu sufaul ahlam, ya. Jadi cara berpikirnya pendek, singkat sesaat, ya. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti syubhat, mengikuti syahwat, itu sufaul ahlam, ya. Tidak ada orang yang bisa dijadikan panutan dalam keilmuan. Ada sangat-sangat terbatas sekali. Itu namanya sufaul ahlam, ya. Ini mereview saja teman-teman. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk ke dalam sufahaul ahlam yang mereka itu bodoh, maka ulama tafsir memberikan kepada kita definisi agar kita bisa melihat apakah kita ini dalam kondisi orang-orang yang bodoh. Nah, ini seperti itu. Hakikatus safa jahlul insan bi masalihi nafsi wa sa'yuhu fi ma yudirruh. Arti bodoh yang sesungguhnya atau orang itu disebut bodoh adalah jika dia tidak mengetahui atau tidak mau tahu hal-hal yang maslahat buat dirinya, malah dia terus saja melakukan hal-hal yang madarat bagi dirinya, khususnya agama. Ketika orang paham agama, paham dunia, ya. Ketika orang tidak paham agama, insya Allah mereka hanya akan mengejar dunia yang itu justru memadaratkan. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi hakikat kebodohan itu mereka yang jahlul insan bi masalih nafsi. Padahal di kehidupan dunia ini kita diperintah oleh Allah untuk mencari kemaslahatan sebesar-besarnya. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia untuk kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat untuk kemaslahatan dunia. Nah, orang bodoh nggak tahu, nggak paham seperti ini. Mereka asik, sibuk dunia dan dunia. Seakan dunia itu akan mengekalkan kehidupan mereka, padahal sama sekali tidak, ya. Padahal mereka dalam kesibukannya dalam kebencian dari Allah, ya. Hadisnya sudah sampai ke teman-teman semuanya. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah.
Sesungguhnya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, benci kepada siapapun yang hanya pintar dalam masalah dunia, pandai masalah dunia, paham masalah dunia, jahilin min akhirah, sementara akhirat jahil, bodoh. Nah, ini teman-teman hakikat kebodohan, ya. Hakikat safa jahlul insani bi masalihi nafsi wa sa'yuhu bima, sudah jelas bahaya, membahayakan, tetap aja dikerjakan. Diingatkan itu salah, tetap saja. Ini namanya safa, ya. Dan itu adalah jelas sifat-sifat orang munafik, ya. Orang munafik itu seperti itu. Tahu kebenaran ditinggalkannya, tahu kebenaran tidak diperjuangkannya, ya. Tahu ini sumber kebenaran tidak didekatinya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau itu ada pada diri kita, berarti sudah ada tanda-tanda khawarij. Walaupun kita tidak mengklaim diri kita khawarij, ya. Karena tadi khawarij bukan sebuah organisasi, tapi bentuk manhaj, ya, bentuk sebuah pemikiran di dalam beragama. Nah, baik teman-teman. Yaqulu min khairi qauli bariyah. Mereka berbicara tentang kebenaran, tentang Al-Quran, tentang hadis, padahal sama sekali tidak, ya, jadi hanya di lisan saja, ya. Mereka tidak paham hakikat kebenaran, mereka tidak paham hakikat Al-Quran, hakikat sunnah tidak paham, ya. Nah, ini namanya yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ada juga dalam hadis lain yaquluna min khairi qaulin nas, ya. Jadi bariyah artinya nas, manusia. Kemudian mengapa mereka seperti ini? Yaquluna min khairi qauli bariyah, karena ini yaqra'unal qur'ana la yujawidu hanajirahum. Karena mereka kalau baca Quran tidak melewati kerongkongannya alias tidak dipahami dengan benar. Tapi mereka sibuk memutkinkan hafalannya, membaguskan makhrajnya, membaguskan tajwidnya, ya, memperindah nada-nadanya, tapi semuanya itu tidak sampai ke pemahaman, ya, tidak sampai ke menjadikan itu Al-Quran sebagai dalil mereka beramal, ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yamruquna minal islami kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka lepas dari Islam, ya, lepas dari Islam sebagai melepasnya anak panah dari busurnya. Lepas artinya apa? Mereka berada dalam Islam, rajin beribadah, ya, tapi mereka tidak tahu apa itu ibadah. Mereka sholat tidak tahu hakikat sholat, mereka ngaji tidak tahu hakikat ngaji. Semuanya aktivitas dalam agama mereka tidak tahu hakikatnya, ya. Itu namanya yamrukun. Mereka ada dalam agama tapi nggak tahu mereka. Mereka ada dalam masjid, nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam masjid. Mereka tidak tahu apa sih masjid itu, ya, nggak tahu. Wal'iyadzubillah. Jadi Rasulullah mengibaratkan anak panah yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan mangsa, ya, tapi malah tidak, ya. Harusnya setiap anak panah satu ini bisa dipakai untuk berkali-kali, ya, untuk berkali-kali mendapatkan buruan, ya, hewan buruan. Tapi ini khawarij tidak, ya, tidak. Jadi tidak ada satupun yang mengenai sasaran dari anak panah ini, dari orang khawarij ini. Semua amal-amal agama tidak ada yang bermanfaat bagi mereka, bagi orang yang bermanhaj khawarij, ya. Jadi orang khawarij diibaratkan anak panah. Islam ini sebagai busurnya. Nah, anak panah ini harusnya mengikuti busur dan mengikuti si Romi yang pemanah ini. Tapi ini nggak mau, si anak panah ini nggak mau ngikutin orang yang pegangnya, padahal mereka ada di busurnya. Intinya orang-orang khawarij itu mereka berada dalam agama Islam tapi nggak ada apa-apanya, nggak tahu apa itu Islam. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti ini. Kita harus tahu secara detail sebisa mungkin, ya. Dan mulailah dari sholat. Mulailah dari sholat, karena Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat termasuk berdakwah, suruh sholat dulu.
sampaikan sholat, ajarkan sholat yang benar, praktekkan sholat yang benar. Setelah itu baru yang lainnya, ya. Karena sholat ini adalah sebagai alat kontrol dan untuk pendongkrak lahirnya amal-amal yang lain, amal-amal soleh yang lain, ya. Nah, kemudian la yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak muncul dari hati, ya. Harusnya amal-amal itu lahir dari hati, ya. Ketika hati ini bisa melahirkan amal-amal yang benar, itulah hakikat iman, ya. Itulah hakikat iman. Yang boleh disebut atau sebutan lainnya i'tiqad. Yang disebut lain kalau dalam bahasa kita keyakinan, kepercayaan, semuanya itu sama. Ya, jadi sumber i'tiqad, sumber iman, sumber keyakinan, benar atau tidak benar, itu adalah ilmu yang kita simpan di dalam hati. Orang-orang Khawarij la yujawizu imanuhum hanajirahum. Ya, imannya tidak sampai ke dalam hati, alias ilmu yang mereka cari tidak jelas. Ya, ilmu yang mereka cari tidak jelas. Seperti itu, wal'iyadzubillah. Kemudian teman-teman, ini kita akan bahas hadis ini. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman, Khawarij itu ternyata ciri-cirinya, balonnya, bakal calonnya ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, ya. Dan inilah hadisnya, ya. Jadi an Sa'id Dinil Khudri, dari Abi Sa'id Khudri, qala, berkata, ba'atha Aliyun radhiyallahu wa huwa bil Yaman. Rasulullah Sayyidina Ali ketika beliau berada di Yaman, maka beliau mengutus atau mengirim seseorang untuk membawa sekian banyak emas, ya. Namun emas itu masih ada tanah-tanahnya, masih bercampur tanah. Dikirim ke Rasulullah SAW untuk dibagikannya. Nah, faqasamaha Rasulullah SAW. Kemudian Rasul membagikan kiriman emas dari Sayyidina Ali tersebut, ya. Baina arba'ati nafar, untuk 4 orang, yaitu ada Aqra bin Habis Al-Hanzali, ada Uwainah bin Badr Al-Fazari, ada Alqamah bin Ulathah Al-Amiri, thumma ahada bin Bani Kilab, kemudian salah seorang dari Bani Kilab, Zaid bin Khair Ta'i. Nah, dibagikanlah kepada 4 orang ini, dan 4 orang ini adalah pimpinan-pimpinannya, ya. Pimpinan perang mereka, seperti itu. Nah, tujuan Rasulullah memberi kepada 4 orang ini untuk menguatkan keimanan mereka, ya, supaya mereka terus bertambah kuat. Nah, ternyata ada di antara yang hadir menyaksikan pembagian ini, di antaranya dari orang-orang Quraisy juga, ya. Mereka marah, tapi mereka tidak mengungkapkan kemarahannya, ya. Mungkin merasa Rasulullah dari orang Quraisy, sebangsa, dari sama-sama dari suku Quraisy, ya. Nah, mereka marah tapi mereka tidak mengungkapkan kemarahannya. Hanya mengatakan, atu'ti sonadina najd, apakah engkau memberikan harta rampasan perang ini hanya kepada para pimpinan Najd. Najd jadi waktu itu berada di Najd, kalau sekarang Irak, ya. Seperti itu. Dan kami tidak diberi. Qala Rasulullah SAW, inni innama fa'altu dzalika lita'allafahum. Saya, wahai saudaraku, memberikan ini kepada 4 orang ini, dan mereka dari Najd, dari Irak ini, dari Suriah ini, adalah untuk menjadikan hati mereka bisa lembut, bisa tunduk, ya, bisa menjadi mendukung kami. Nah, saat itu paja'a rajulun kasul lihya, muncullah seseorang, ya, di hadapan Rasulullah, di tengah-tengah para sahabat, seorang yang jenggotnya tebal, ya, jenggotnya lebat, ya. Musyriful wajnatain, pipinya agak seperti ini, ya. Agak apa nih namanya?
kayak gemuk gitu ya, seperti itu. Kemudian ghairul ainain, kemudian matanya agak celom ya, dua matanya. Kemudian natil jabin, kemudian ininya jidatnya agak jenong. Kemudian mahlukur ra's, kemudian botak. Dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari itu, hadis Muslim, pakaiannya tidak isbal di atas mata kaki ya, seperti itu. Bahkan hampir setengah betis ya. Nah, orang itu betapa beraninya berkata kepada Rasulullah SAW. Apa perkataan orang ini? Faqal, orang ini berkata, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah Muhammad. Nah, dengan tidak mengutahkan Rasul ya. Jadi kalau bahasa kita, subhanallah, kurang ajar banget orang ini ya. Rasul sampai dikatakan ittaqillah, disuruh bertakwa. Ittaqillah ya Muhammad. Nah, faqala Abu Sa'id menyampaikan ya. Kemudian Rasul berkata, yakni merespon perkataan orang ini, faman yuti'illah in asaitu. Siapa yang mau mentaati Allah kalau saya menentang Allah? Ya, artinya siapa yang akan mencontoh yang lain untuk bertakwa kepada Allah kalau saya bermaksiat? Ya, jadi intinya Rasul sudah pasti bertakwa. Ya. Ayat manuni ala ahlil ardi wala ta'manuni. Allah mempercayakan saya ke seluruh penduduk bumi ya. Apakah kamu tidak percaya ya? Dalam hadis lain i'dil, dalam hadis lain i'dil, bersikap adillah ya Muhammad. Kata Rasulullah, wa man ya'dil fa in lam a'dil. Kalau engkau nyuruh saya berbuat adil, siapa lagi? Kalau engkau menyuruh saya berbuat adil, berarti saya tidak berbuat adil. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan mengajarkan adil, yang berbuat adil? Nah, setelah Rasul mengatakan begitu, tsumma adbarar rajul, si laki-laki itu pergi, ya. Pergi, fasta'dana rajulun minal qaumi fi qatli. Muncul juga seseorang dari kalangan sahabat minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh orang tadi, ya. Kemudian yaitu Khalid bin Walid. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah tidak mengizinkan. Rasul tidak mengizinkan, dalam hadis lain tidak mengizinkan. Tapi Rasul mengatakan, ini yang saya tulis dengan tinta hitam. Inna min di'di hadha qauman yaqra'unal Qur'an la yujawidu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamruquna minal Islami kama yamruqu sahm minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Kata Rasulullah, sungguh nanti dari orang ini, ya, ada yang menafsirkan, menjelaskan di ini adalah sulbi, tulang rusuk orang ini. Maksudnya dari keturunan secara rahim. Tapi kebanyakan para ulama tidak demikian, ya. Kebanyakan ulama menjelaskan di ini adalah manhaj, ya, manhaj. Jadi cara berpikir orang ini dalam beragama. Dia begitu beraninya kepada Rasulullah, menyuruh Rasul bertakwa. Nah, berarti kita bisa pahami kalau sekarang kita ini mencari-cari cara beribadah, ya, selain yang Rasulullah, sama berarti manhajnya, ya, cara berpikir dalam beragamanya sama. Menganggap Rasulullah belum bertakwa. Nah, pada Rasulullah atqan nas, orang yang paling bertakwa, dan kita mencontoh beliau dalam bertakwa. Kalau kita masih belum puas dengan amal-amal yang Rasul contohkan untuk menjadikan kita bertakwa, berarti kita punya manhaj yang sama, ya, punya cara berpikir yang sama dalam beragama. Wa'iyadzubillah. Nah, ya, jadi kata Rasulullah,
inna min di'di hadza qauman, sesungguhnya nanti dari orang ini, dari cara berpikir dia dalam beragama, dari manhaj orang ini akan ada kauman, sekelompok manusia. Sekelompok manusia, kauman ini bisa banyak, bisa sedikit, ya. Bisa mayoritas, bisa minoritas. Itu kauman, ya. Seperti apa ciri-cirinya? Yaqra'unal Qur'an la yujawidu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi enggak nyampe, tidak melewati tenggorokannya, tidak melewati kerongkongannya, alias tidak sampai hati, alias tidak dipahami dengan benar. Akan ada seperti itu kata Rasulullah. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam yang benar pemahamannya, atau memusuhi, ya, atau memusuhi, atau menyalah-nyalahkan. Wal'iyadzubillah. Wa yad'una ahlal awthan, sementara orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, para orang musyrik, mereka rangkul, ya, mereka merangkulnya. Yamruquna minal Islam, orang yang pemikirannya seperti ini, ya, ini namanya orangnya Huwaisirah, ya. Nah, orang yang mengikuti Huwaisirah ini berarti ini cikal bakalnya Khawarij, ya. Yamruquna minal Islam, mereka lepas dari Islam, ya, seperti lepasnya anak panah dari busurnya, seperti tadi di awal, ya. Mereka lepas anak panah ini tidak mendapatkan buruan, tidak mendapatkan mangsa, lepas begitu saja, ya, alias tidak mau diatur. Nah, apa kata Rasulullah? La in adraktuhum, kalau nanti saya ketemu. Nah, Rasulullah mengatakan hum, bukan lagi hu, ya, padahal yang bicara tadi di hadapan Rasulullah dengan begitu kasar dan berani satu orang, tapi di ayat ini, di ujung hadis ini Rasul mengatakan hum. Kenapa? Karena tadi Rasulullah inna min di'di hadza qauman, karena dari orang ini nanti pemikirannya akan muncul, orang-orang lain mengikuti pemikiran dia. Begitu. Bukan lagi dia, hum. Siapa? Yang mengikut cara berpikir dia dalam beragama. La aqtulanna, pasti akan saya bunuh mereka itu. Qatla 'ad, sebagaimana Allah mematikan kaum Ad sehancur-hancurnya. Wal'iyadzubillah. Nah, baik teman-teman ya. Nah, dari hadis ini yang pertama harus kita ambil pelajaran ini. Inna min di'di hadza qauman yaqra'unal Qur'ana la yujawidu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una, bukan wa yad'un. Kalau wa yad'u menyeru, wa yad'u ini meninggalkan, ya, alias membiarkan, ya, membiarkan, bukan meninggalkan, bukan meninggalkan menjauhi, artinya membiarkannya. Kan tadi orang-orang Islam yang benar pemahamannya mereka musuhi, mereka fitnah, mereka bunuh, mereka usir dan lain sebagainya. Giliran mereka yang orang-orang musyrik mereka rangkul, seakan-akan begitu. Kata yada'un ini bukan semata-mata meninggalkan, tapi membiarkan tidak dimusuhi, membiarkan tidak dibunuh, membiarkan tidak difitnah, membiarkan tidak, ya, tidak dijahatin lah. Nah, sementara orang-orang Islam yang pemahamannya benar, kebalikannya seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang bermanhaj Huwaisirah, ya, bermanhaj Khawarij. Nah, ini terjemahannya, sungguh dari manhaj orang ini akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Mereka membunuh, memusuhi orang-orang Islam yang benar pemahamannya, tapi membiarkan para imam berhala. Mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Baik, nah sudah berapa tanda tuh, ya, tentang Khawarij. Berikutnya teman-teman, harus kita ketahui tanda-tanda ini, ya. Ini hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri wa Anas bin Malik. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala,
bersabda, kata Rasulullah, sayakunu fi ummati, akan terjadi di kalangan umatku ini ikhtilafun, perselisihan. Ikhtilaf ini lebih ke berselisihan dalam berpikir, ya. Jadi kalau ikhtilaf ini konotasinya, tekanannya pada berpikir, pada memahami, pada pemahaman. Jadi ikhtilaf terjadi perselisihan dalam pemahaman, memahami agama secara berbeda, itu namanya ikhtilaf. Nah, ketika ikhtilafnya ini sulit untuk disatukan, alias ikhtilafut tadad, ya. Jadi ikhtilaf ada dua. Atau apa sih ikhtilaf itu? Banyak orang yang tidak paham apa itu ikhtilaf. Maka orang-orang Khawarij menganggap ikhtilaf itu udah biarin aja, namanya ikhtilaf, ya. Sampai kiamat juga ikhtilaf terus ada. Padahal itu pembelaan diri untuk mempertahankan amalnya yang salah. Ikhtilaf itu asal mulanya adalah perselisihan dari pemahaman yang sumbernya sama itu, ya. Misalnya tentang hadis, hadisnya misalnya hanya satu, hadis ini sahih atau hasan, dipahami oleh para ulama, muncul perbedaan pemahaman, muncul perbedaan istinbat, muncul perbedaan kesimpulan. Ulama ini begini, ulama ini begini. Tapi dari satu sumber yang sama, hadisnya kuat, baik sahih ataupun hasan, itu namanya ikhtilaf atau khilafiyah. Ya, itu yang dimaksud ikhtilaf begitu teman-teman. Atau ulama ini menemukan hadis A, ulama ini menemukan hadis B yang secara makna sama, hanya beda redaksi, ya, beda redaksinya saja, padahal maknanya sama, atau menerangkan tentang amal yang sama. Ini wudu 1 kali, ini wudu 2 kali, ini wudu 3 kali. Masing-masing berpegang pada masing-masing hadis. Ini namanya ikhtilaf. Dan ditegaskan namanya ikhtilafut tanawwu. Maka ini tidak apa-apa, ya. Jadi perselisihan pendapat dari hadis yang satu atau perselisihan amal dari hadis yang 3, itu namanya ikhtilafut tanawwu. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Akhirnya disatukan 3 hadis ini. Oh, berarti kita nanti sesekali berwudu dengan 1 kali, sesekali berwudu dengan 2 kali, sesekali berwudu dengan 3 kali. Menghidupkan sunnah dari hadis yang itu. Maka itu namanya ikhtilafut tanawwu. Dan itu tidak mengapa terjadi di dalam syariat Islam. Nah, yang tidak boleh itu ikhtilafut tadad. Ya, ikhtilafut tadad apa? Pemahamannya jauh sekali dari yang seharusnya dalam kandungan hadis itu. Atau yang satu hadis hasan atau hadis sahih, yang satu hadis dhaif. Bahkan hadis maudhu' dipakainya untuk beramal. Ini namanya ikhtilafut tadad dan ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak boleh terjadi. Nah, teman-teman, itulah ikhtilaf namanya. Jadi ketika bicara ikhtilaf, bicara perselisihan atau perbedaan pendapat tentang ilmu. Ya. Nah, sementara furqah ini ketika tidak bisa diselesaikan ikhtilaf ini, akhirnya memisahkan diri, bahkan membentuk sebuah kelompok komunitas sendiri, itu namanya furqah atau firqah. Ya, dan sekarang semakin banyak, ya, nggak mau ikut sendiri, akhirnya ngajak temen membentuk sendiri, itu namanya furqah, firqah. Ya, awal iyadzubillah. Nah, tapi firqah dan ikhtilafnya seperti apa? Qaumun yuhsinunal qila wa yusi'unal fi'la wa yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqihim yamruquna minad din muruqasam. Kebawahnya sama. Di sini dari hadis ini satu yang kita pahami,
yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la. Ke bawahnya sama semuanya, ya. Apa itu yuhsinunal qila? Kalau arti yang seadanya, membagus-baguskan perkataan tapi perbuatannya jelek. Nah, saya sudah pisahkan ini teman-teman. Nah, ini. Apa ini maksud yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la? Mereka pandai berretorika maksudnya. Ya, membagus-baguskan omongan, ucapan, pembicaraan, perkataan. Maksudnya mereka pandai berretorika. Ya, kalau dalam ilmu-ilmu disiplin agama itu ada namanya ilmu balaghah. Ya, ada namanya ilmu balaghah. Kalau sebelum balaghah di luar ada namanya ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat itu ilmu berretorika. Kalau di dalam disiplin ilmu agama balaghah, ya ilmu berretorika. Nah, orang-orang Khawarij ini mereka seperti itu. Yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la. Mereka pandai berretorika padahal perbuatan mereka salah. Padahal mereka buruk. Jadi sepertinya pinter, tapi kepintaran mereka justru untuk amal-amal yang buruk. Nah, kalau orang begitu sebut pinter, jadi nggak pinter, sebut bodoh. Ya, tidak disebut pinter lagi, walaupun benar. Ya, mereka dalilnya hebat, ya, mendebat selalu pengen menang, bukan menang, selalu pengen menang, ya, seperti itu. Nah, itu namanya yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la. Ya, teman-teman sudah bisa melihat sendiri, ya, mereka berkata-kata bagus, mereka berkata-kata indah, mereka berkata-kata menarik, memukau. Namun mereka suka berdebat, berlogika. Nah, gitu ya. Berdebat berlogika. Padahal Rasul mengajarkan kan andai mau berdebat, debatlah secara ilmiah. Nah, kalau sudah berdebat, kita sudah berusaha untuk meluruskan, walau kana muhiqqan, tapi terus muncul perdebatan, Rasul menyuruh tinggalkan perdebatan. Mereka tidak mau meninggalkan perdebatan. Ya, sampai dimanapun mereka harus ada di posisi yang menang. Nah, gitu ya, yang menang, walaupun menangnya dalam kesalahan. Waliyadzubillah. Nah, inilah manhaj Khawarij. Ya, jadi mereka mengajak kepada syariat, mengajak kepada hukum Allah. Akan tetapi perbuatan atau amal-amal agama bertentangan. Jadi yang maksud yuhsinunal qila itu sampai ke mereka seakan bicara syariat, seakan mereka mengajak ayo kembali ke Al-Quran, kenali hadis, tapi mereka keliru, ya, keliru membawanya, cara membawa orang yang dia bawa untuk ke Al-Quran, mereka salah. Kenapa? Mereka hanya dengan berretorika, mereka dengan berdebat, mereka dengan seperti itulah, ya. Ini yang dimaksud yuhsinul qila wa yusiunal fi'la. Dan ini kita kenal dengan istilah syubhat. Ya, itu syubhat namanya. Jadi kalau kita mendapati suatu penjelasan yang kita sudah tahu nih kesimpulannya seharusnya tidak boleh, ya, tapi kita ujung-ujung malah kok jadi begini. Nah, itu namanya syubhat. Nah, inilah yuhsinul qila. Yang ujung-ujungnya yusiunal fi'la, melahirkan amalan yang salah. Nah, ini namanya manhaj Khawarij. Wa'iyadzubillah, ya. Sekarang simahum tahlik. Simahum tahlik. Ya, simahum tahlik tadi ada di sini ya. Simahum tahlik. Nah, ini. Simahum tahlik. Ketika Rasul ditanya, wahai Rasulullah, seperti apa sih ciri khas mereka itu? Ya. Ciri khas mereka seakan-akan secara fisik. Rasul mengatakan tahlik. Tahlik itu artinya botak. Jadi kalau botak kaitannya dengan kepala. Berarti pada saat itu, ya, bukan sekarang. Saat itu ciri fisik yang bisa dilihat, ya, adalah tahlik, adalah mereka
biasa membotak kepala mereka, membotakkan kepala mereka. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang kita tidak mendapati seperti itu. Maka yang dimaksud tahlik di sini adalah ini. Mereka memberi ciri khas tahlik gundul, maksudnya mereka senang dengan simbol-simbol. Ya, mereka senang dengan simbol-simbol. Mereka senang memperlihatkan kelompoknya dengan membuat syiar-syiar. Dikit-dikit syiar, dikit-dikit syiar. Ya. Tapi mereka tidak paham apa syiar. Ya. Harusnya syiar itu muncul dari min taqwal qulub, dari hati yang bertakwa. Nah, gimana orang-orang seperti ini akan memunculkan syiar yang bagus? Orang tadi kata sudah jelas, hati mereka tidak ada iman. Ya, iman la yujawizu hanajrahum. Iman mereka tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Ilmu mereka tidak masuk. Ilmu agama yang benar tidak masuk ke dalam hati mereka. Maka bagaimana bisa mereka memberikan syiar yang benar? Ya, jadi mereka simahum tahlik adalah mereka senang dengan simbol-simbol. Nah, seperti inilah bendera, ya, pakaian dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Ya. Apa saja yang menjadikan simbol kelompok mereka. Nah, kelompok tadi namanya firqah atau furqah. Simbol, bendera atau baju atau apa saja. Ya, itu namanya simahum tahliq. Jadi arti tahliq, arti yang aslinya adalah menggundul. Dan itu kepala. Dan itu terjadi di zaman-zaman yang masih dekat kepada Rasulullah. Walau Rasulullah sudah wafat, itu mulai muncul di Khalifah Utsman, mulai marak sekali di kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu sampai sekarang. Nah, andai tahlik sudah tidak didapati, maka kata para ulama yang dimaksud tahlik adalah ini, senang dengan memperlihatkan syiar-syiarnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman ya? Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dikit-dikit, wah, kita harus punya bendera nih. Apa bendera kita? Enggak perlu. Ya, sudah kita perjuangkan komitmen sunnah Rasulullah saja. Ya, yang mengikat kita sunnah Rasulullah aja. Enggak perlu ada yang lain. Seperti itu ya. Kan kemarin sudah disampaikan. Siapakah jamaah itu? Jama'atu sahabatul Rasulullah. Jamaah para sahabat Rasul. Jadi bukan jamaah yang sekarang kita ngumpul, bukan. Andai kita tidak mendapati jamaah sesama muslim, apa kata Rasulullah? Engkau tetap harus gigit ya sunnah ini dengan gigi gerahammu. Ya, walaupun kau sendiri. Ya. Jadi al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Sebutan jamaah ini bagi siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran, pada sunnah. Komitmen dengan Yaiba Rasulullah SAW. Walau kunta wahdak, walaupun kau sendiri. Nah, jadi bukan jamaah yang sekarang yang kita lihat, tapi jamaah yang dimaksud adalah jama'atu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul mengatakan 3 generasi yang baik itu. Khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Orang-orang yang baik ya, yang harus kita contoh adalah pertama para sahabat. Alladzina ana fihim, yang mereka bersama saya di dalamnya. Ya, berarti sahabat. Kemudian tabi'in pertama, tabi'in ketiga. Nah, teman-teman ya, jadi kita ikut Rasulullah, kita tidak harus punya ciri khas ya. Kalaupun ciri khas kita ya ikuti pakaian Rasulullah, ya, ikuti pakaian Rasulullah seperti itu. Apa? Kamis, dan kamis Rasulullah tidak seperti pakaian orang Arab sekarang. Orang Arab pakaiannya banyak yang isbal. Nah, Rasulullah tidak isbal. Jadi kalau kita pakai kamis ya yang tidak isbal, ya seperti itu. Nah, ini simahum tahlik. Kemudian teman-teman, hadis lain dari sini pun masih ada menerangkan tentang ciri-ciri orang Khawarij. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id
Tsumma raja ila Nabi sallallahu kemudian kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasul bersabda, sayakunu fi ummati khilafun wa furqah. Sama enggak nih, Star? Yarji'una yartadu. Sama ini ya? Sama, Star. Berarti salah. Sebentar. Hilang kayak ini nih. Ya, kayaknya enggak ke-save nih. Sebentar. Oh, ini nih. Ada beda teman. Ini nih. Ya, hampir sama tapi ada beda sedikit sini nih. Ada tambahannya, setelah mereka yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqim. Di sini beda. Yahkiru, ya. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Nah, kesananya sama semuanya seperti yang tadi. Jadi sini ada sedikit redaksi yang berbeda, ya. Yahkiru ahadukum artinya apa? Di antara kalian ada yang merasa rendah, ya. Ketika apa? Ketika melihat tata cara ibadah mereka, ya. Ketika mereka sedang beribadah, kita melihat mereka tuh, ya, saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka puasanya puasa Rajab sampai 30 hari, padahal tidak ada perintahnya. Jangankan 30 hari berturut-turut, perintah tentang 1 hari saja khusus puasa Rajab tidak ada, apalagi sampai 30 hari. Tidak ada puasa sunnah yang tidak yang harus terus-menerus. Puasa itu hanya boleh terus-menerus Ramadan, ya. Dan atau kalau kita sedang mengqadha Ramadan baru terus-menerus. Kalau tidak begitu, puasa harus diseling-seling. Puasa sehari batal, harus seperti itu. Gak boleh puasa sunnah terus-terusan, gak boleh. Nah, kalau ada yang puasa sampai penuh 1 bulan dalam bulan Rajab, nah inilah kita, wah, puasa saya gak ada apa-apanya dengan dia, ya. Tapi justru itulah yang salah, ya. Cara puasa itu ya justru yang salah. Kelihatannya hebat. Makanya sampai kita mengatakan Rasulullah, yahkiru ahadukum salatah ma'a salatim. Seseorang di antara kalian ketika membandingkan salat dirinya dengan salat mereka, wah, kita mah jauh, ya. Mereka mau salat cepat sampai 100 rakaat. Tapi salatnya cepat, ya. Saya pernah ketika awal-awal berdakwah itu ada seseorang disebut dengan ajengan alias kiai ulama. Dia datang ke saya untuk minta menerjemahkan bahasa Inggris. Terus saya coba terjemahkan. Setelah selesai terjemahan, saya tertawa sendiri dan dibantu sama istri, tertawa berdua jadi. Itu isi ikut bantu tertawa. Kalau tertawa sendiri kan, ya, subhanallah. Kenapa ya? Itu Pak Ustadz minta saya menerjemahkan ini. Dia janjiin ke saya, nanti kalau sudah diterjemahkan, ini kita akan dapat uang. Katakanlah 1 miliar. Nanti Ustadz dapat 10%. Saya lihat itu bukan hanya 1 miliar, triliun ada. Gitu. Nanti Ustadz dapat 10%. Saya sudah menghayal tuh sebelum terjemah tuh teman-teman. Wah, berarti nanti nih saya bisa menghajikan orang tua saya. Nanti bisa melanjutkan dakwah saya bisa beli ini tanah 1 hektar. Karena waktu itu tanah yang saya tempati belum menjadi milik saya, baru nyewa. Tapi sudah ditawari oleh pemilik tanah tuh, Pak Ustadz dibeli gitu. Pas saya dapat itu, saya udah gembira. Alhamdulillah, tanah ini nanti bisa saya beli, gitu ya. Pas bawah-bawahnya ini uang sampel. Waktu itu baru ada uang euro. Jadi ada uang euro. Jadi dia itu Pak Kiai dapat ada tamu dari Malaysia. Di dalam suratnya itu ada uangnya uang seperti 100.000 yang dulu tuh, yang kayak plastik. Dulu ada ya, yang kalau sekarang kayak kertas. Kalau agak seperti agak plastik dikit. Nah, uangnya seperti itu.
wah ini bukan 1 miliar lagi, lebih. Pokoknya nolnya tuh ada 9. Nolnya ada 9. Kata dia, kalau nanti Ustadz cair ini, Ustadz dapat 10%. Siap Ustadz. Saya begitu. Udah diterjemahkan tadi, saya tertawa sendiri. Terus istri nemenin. Alhamdulillah. Akhirnya saya mau memberikan terjemahan saya, cari waktu pas dia tidak ada. Kenapa? Kalau saya langsung takut dia malu. Kenapa? Dia mengatakan, Ustadz, saya untuk memahami surat ini, saya udah sholat sampai 100 rakaat, Ustadz. Sholat malam. Dan saya bermimpi, mimpinya yes no gitu mimpinya. Di dalam mimpi itu ada yes no Ustaz, katanya yes. Seperti itu. Sampai 100 rakaat salatnya. Coba, luar biasa, udah dapat jawaban yes no gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan sampai kita begitu ya, tidak pakai ilmu. Wa'iyadzubillah ya. Akhirnya saya kasih surat itu pas dia tidak ada. Dan kemudian keesokan harinya dia datang, saya tidak membuka obrolan tentang itu dan dia pun tidak membuka obrolan tentang itu. Tapi sejak itu dia rajin ngasih amplop ke saya. Ustadz, ada amplop. Sampai kebun yang di samping tempat saya tinggal, Ustadz, kalau Ustadz perlu kelapa, perlu, ambil aja Ustadz, ambil. Makasih Ustadz. Tadinya nggak seperti itu. Tadinya agak memusuhi saya dan teman-teman yang di situ. Setelah dapat surat itu, jadi baik. Silakan Ustadz, apa aja mau, ambil aja, ambil. Ya Ustadz, makasih. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sholat banyak tapi nggak ada nilai. Nah, ini yang dimaksud yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim, siyamahu ma'a siyamihim, dan seterusnya. Nah, ini juga saya sudah tuliskan. Kalian menganggap sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat mereka. Begitu juga puasa. Apa maksudnya? Mereka nampak begitu semangat beribadah, rajin beribadah, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, berkurban, dan sebagainya amal-amal agama. Tapi semuanya mereka lakukan itu ternyata sia-sia. Itu teman-teman ya. Kita setelah terus mencari, walaupun terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah namanya. Oh, ternyata surah Al-Kahfi ini adalah justru disunahkan dibaca bisa hari Jumat, bisa malam Jumat. Nah, kita bacanya sendiri, pelan-pelan dipahami. Tapi tidak sedikit dari masjid Al-Kahfi begitu kerasnya dibacakan. Ketika teman-teman pahami ayat-ayat itu, innalillahi wa ji'un, berseberangan dengan mereka sendiri. Ya, mereka baca surah Al-Kahfi begini-begini, tapi kenyataan amalan mereka sehari-hari tidak seperti yang mereka baca. Nah, ini teman-teman, jadi inilah kita seakan-akan merasa hina dengan ibadah kita ketika melihat tata cara ibadah mereka, alias hebatnya, rajinnya, ya, tapi kualitasnya tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Terjadikah? Terjadi, ya, terjadi sekarang seperti itu. Nah, teman-teman, maka sekali lagi berhati-hatilah dengan sifat-sifat yang Rasulullah terangkan melalui hadis-hadisnya, ya. Kemudian Anas qala, dari Anas berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fikum qauman ya'buduna wa yad'abuna hatta yu'jiba bihim an-nas wa tu'jibahum nufusuhum yamruquna minad din muruqasaham minar ramiyah. Dari sifat orang Khawarij di sini Rasul menerangkan satu lagi, ya. Apa itu? Nih, ya'budun wa yad'abun. Ya, saya sudah pisahkan ini, jadi menjadi ciri khas karakter mereka, ya, dalam beragama. Nah, ini teman-teman. Yu'jiba bihim nas wa tu'jibahum nufusuhum. Orang-orangnya suka membanggakan diri.
Ya, suka membanggakan diri. Apa maksudnya? Mereka senang, mereka bangga. Apa? Memperlihatkan amal-amal yang mereka kerjakan kepada yang lainnya. Ya kan? Nah, senang dikit-dikit acara, dikit-dikit begini, dikit-dikit. Wah, kita mah enggak, ya. Enggak perlu seperti itu. Jadi mereka untuk segala amal-amal itu harus show up, ya, harus kelihatan, harus kelihatan. Jangankan yang besar, yang kecil pun harus kelihatan. Kalau enggak seakan-akan enggak syiar, seperti itu. Waliyadzubillah, ya. Sudah banyakkah sekarang teman-teman? Sudah banyak, ya. Mudah-mudahan tidak memapar kita, ya. Jadi sekali lagi, Khawarij bukan sebuah organisasi, ya, bukan nama organisasi, tapi lebih ke manhaj, lebih ke pola pikir, pemahaman dalam beragama. Jadi Rasul mengatakan, inna min di'di hada qauman, sesungguhnya akan muncul dari orang ini, Huwaisirah ini yang sikapnya buruk kepada Rasul, akan muncul orang yang nanti pikiran dalam agamanya buruk, ya, seperti itu, ya. Jadi orang-orang Khawarij sukanya seperti ini, membanggakan diri, merendahkan orang lain. Tadi sudah jelas, ahlul Islam, orang yang Islamnya benar, dimusuhi, diusir, bahkan jika mampu dibunuh, ya. Tapi mereka menuduh balik. Ini masih ada teman-teman, ya, masih ada. Jadi takfir, mengkufurkan, ya. Nanti hadisnya belum saya sampaikan. Baik, karena waktu tidak cukup teman-teman, kesimpulan sementara. Ciri-ciri Khawarij: hudatsaul asnan, sufaul ahlam, yaqulu min khairi qaulil bariyah, yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum, yuhsinul qila wa yusi'una fi'la, simahum tahliq, yahkiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyatihim, yu'jibu bihim nas wa tujibu nufusahum, yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Kesimpulannya, tapi kesimpulannya saya terjemahkan. Ini 3, ya. Hudatsul asnan, muda-muda, maksudnya adalah memiliki semangat tapi tanpa dibarengi ilmu. Ya, jadi kalau kita pengen apa-apa cuma semangat saja, teman-teman semangat belajar, melempem. Jadi tidak tahu hakikat belajar. Ya. Belajar bahasa Arab 3-4 bulan berhenti. Jangan sampai begitu. Maka harus diketahui, saya belajar bahasa Arab untuk apa nih? Untuk dapat kerja, jadi TKI atau jadi TKW, harus jelas. Saya belajar bahasa Arab untuk menjaga sunnah Rasul. Insya Allah terus. Ya, jadi harus tahu hakikat setiap amal, teman-teman. Kalau kita tidak mengetahui hakikat setiap amal, akan seperti Khawarij. Ya, kalau orang Sunda bilang, kalau kita anget-anget tai ayam, kita jangan bawa-bawa itu, ya. Nah, sufaul ahlam, ya. Kemudian yaqulu min khairil qauli bariyah. Kemudian ini, yaqra'unal Qur'an la yajawizu hanajirahum, yuhsinul qila wa yusinul fi'la, simahum tahliq, yahkiru ahadukum salatahum ma'a salatihim wa siyamu asyamhim. Nah, jadi 3, sekarang 4, ya. Nah, kemudian sisanya 2 lagi, ya. Baik. Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, ya. Kemudian yu'jibu bihim nas wa tu'jibahum nufusuhum, yaqtuluna ahlal islam wa yada'una. Mudah-mudahan baru 9 ini teman-teman. Nanti masih ada lagi dan masih saya kumpulkan, ya. Nah, mudah-mudahan ciri-ciri ini setelah kita ketahui, kita bisa mewaspadai diri kita, Kita bisa bentengi diri kita dari ciri-ciri yang sudah kita peroleh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Dan sehingga kita bisa terlepas dari fitnah yang bahaya ini, ya. Fitnah yang bahaya ini. Jadi fitnah akhir zaman ini seperti yang sudah kita ketahui, kal hasir, ya.
seperti tikar atau seperti orang yang membuat tikar. Sebelum tikar itu jadi terus ya. Ketika tikar sudah jadi, kita bisa lihat adakah celah? Tidak ada celah, tidak ada bolong-bolong. Artinya apa? Semua yang kita lihat itu fitnah. Ya, semua yang kita lihat itu fitnah. Apa artinya? Calon dosa buat kita. Ya, calon penghitam hati kita. Kapan? Kalau kita tidak bisa membentengi diri dari fitnah tersebut, pasti hatinya hitam. Ya, jadi fitnah akhir zaman ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melihat di manakah, di kelompok mana hati kita. Kenapa? Karena dari fitnah akhir zaman ini manusia hanya akan tergolong pada dua kelompok besar. Satu, kelompok manusia yang berhati hitam. Siapakah mereka? Ini ya, yang memiliki sifat-sifat ini. Itu hatinya hitam. Tidak mengerti, tidak paham mana ma'ruf mana mungkar, tidak bisa membedakan. Ya. Nah, yang satu lagi kelompok putih. Insya Allah la tadurukum fitnah madamatis samawati wal ard. Fitnah apapun insya Allah kepada mereka yang hatinya putih tidak akan mencelakai dirinya selama langit bumi masih ada, kata Rasulullah. Nah, makanya kita perjuangkan mengetahui sifat-sifat ini karena ini adalah salah satu fitnah akhir zaman ya. Mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita kekuatan untuk menjaga diri dari terkena berbagai macam fitnah, dan Allah kelompokkan kita di golongan orang-orang yang hati putih. Baik teman-teman, sudah cukup waktunya. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.